jiwaku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Happy Sunday ICC. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk oma-opa kita yang sudah kasih pujian yang terbaik buat kita pada pagi hari ini. Kita percaya jemaat yang hadir hari ini juga punya semangat untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik
bagimu, Yesus kau di dalamku, kurayakan kasih-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan Tuhan baik, hey. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan mari sama-sama nyanyikan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Kami mau bersuka bagimu Tuhan, Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. angkat suaraku, Puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan. rayakan Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Wow, masih semangat memuji Tuhan. Mari agungkan namanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Hey! Sama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkanku, kasih yang menemukanku, Kau selamatkan dan pulihkan kami Tuhan. dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Hey! Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, Hey, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Saja kita sama-sama untuk bertepuk tangan di atas kepala. Kami naikkan syukur kami
kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami sembah Tuhan. Kaulah satu-satunya, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Yesus, Kau yang terindah, Kau yang terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu Yesus Tuhan. Oh, karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Bahwa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu.
nyaman dalam kasih-Mu. Oh, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang Tuhan di hadirat-Mu. Haleluya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Dan selamanya ku menyembah. Amin. Mari jemaat saja. Ku membawa. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Katakan, Yesus Kau yang terindah bagi kami. Yesusku, selama-lamanya Tuhan, Ku membawa hidupku. Bagi-Mu Tuhan, Yesusku, selamanya. Katakan, Yesus, dan kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kau yang terindah Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau ajaib, Kau baik Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, mari nyatakan syukurmu, mari nyatakan bahwa Dia baik. Ya Tuhan yang setia, Kau segalanya Tuhan di hidupku. Kau segalanya Tuhan bagiku. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Kau yang layak Tuhan Yesus. Kami pandang kekuatan di dalam-Mu, kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, serah penuh Kau ambil alih seluruh hidup Tuhan, di altar-Mu
bersorak-sorai. Beri tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, Kau layak. Terima segala pujian, segala pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau kerjakan perkara yang besar atas setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi jemaat ICC terkasih. Senang sekali saya Indah pada pagi hari ini boleh menyapa saudara dan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan ICC. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Wah, ada special gift yang dari ICC bisa diambil di meja informasi di lantai 6. Informasi pertama, lady sudah mau Natal nih. Sudah siapkan mau masak apa? Sudah ada inspirasinya? Kebetulan banget, Wow mengadakan Christmas Menu Workshop with Eric Lowell, yaitu COO dan Eksekutif Chef dari Will's Coffee Roasters yang akan diadakan pada tanggal 6 Desember jam 9 pagi di Will's Coffee Roasters Dago. Biaya investment fee sebesar 150.000. Di acara workshop ini, Chef Eric akan demo masak 5 macam seperti sup, salad, pasta, steak, dan dessert. Jadi ladies pastikan jangan lewatkan acara ini dan daftarkan diri Anda di My ICC Church app. Boleh masuk ke section event dan section wall. Selanjutnya tadi untuk mami-maminya, sekarang untuk anak-anaknya. ICC mengundang youth bisa hadir di Youth Christmas Service dengan tema The Unexpected. Pembicaranya adalah Pastor Gaby yang akan diadakan pada tanggal 7 Desember jam 10 pagi di Youth Hall. Jadi yuk para teenagers boleh hadir di acara Youth Christmas Service ini. Lalu Christmas ICC akan diadakan pada tanggal 14 Desember dengan tema Grace. Acara akan diadakan di IPC Hall dengan 2 kali ibadah, yaitu jam 8 dan jam 10.30. Jadi pastikan saudara hadir dengan membawa keluarga dan rekan-rekannya. Lalu kalau misalnya tadi saudara naik tuh ke lantai 6, wah dekornya bagus banget ya. Dan kita salvok dengan ada sebuah kotak surat berwarna merah. Untuk apa itu? Itu jemaat bisa mengirimkan kartu pos untuk sesama jemaat ICC yang akan diantarkan oleh postman dari ICC. Jadi mari kita sama-samakan spread pesan Natal kepada sesama jemaat ICC. Nah saudara, saya mau tanya, boleh periksa di bawah bangku masing-masing. Ada buku enggak? Pasti enggak ada, karena ini bukan acara kick ending. Tapi ada voucher spesial yang sudah dapat boleh angkat. Wah, luar biasa. Selamat, itu adalah voucher dari ICC. Wah, banyak juga ya. Waduh, di depan, wah 1, 2, 3 banyak banget. Nah, nggak cuman jemaat-jemaat yang dapat voucher aja nih yang dapat special gift dari ICC, tapi juga untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun pada bulan November, angkat tangannya. Wah, happy birthday ya. Ada special gift dari ICC yang bisa diambil di meja informasi setelah ibadah. Lalu saudara yang ingin rindu memberikan persembahan, di ICC ada cara baru nih, yaitu melalui aplikasi My ICC Church. Bisa masuk ke section giving dan klik di sana. Nanti akan ada virtual account dan cara-cara lainnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan dipimpin oleh Pastor Andrew. Silakan Pastor Andrew, thank you dan selamat pagi. Oke, terima kasih Indah. Baik, sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, mari kita persiapkan hati kita, dan sebelumnya saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, dikatakan adalah give us our daily bread. Roti bisa diartikan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan yang pokok, yang mutlak supaya kita bisa hidup, bisa bahkan lebih dari hidup. Nah, kita belajar dari ayat ini, Tuhan ajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Ini adalah sebuah prinsip kerajaan Allah. Nah, kita tahu bahwa di dalam dunia berbeda sekali dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kingdom. Ya, mungkin dunia mengajarkan kita kumpulkanlah sebanyak mungkin, kumpulkanlah roti sebanyak mungkin. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kingdom value mengajarkan kita bahwa kita mau mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat ini kita percaya bahwa Tuhanlah sumber penyedia kita. Waktu kita berdoa, berikanlah kami makanan kami secukupnya, ini adalah deklarasi iman. It means constant trust, yang konsisten kita percaya akan God's provision. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi waktu kita masuk di dalam keuangan kita dan kita hari ini kita akan memberi, kita sedang berkata, Tuhan, aku bukan mengandalkan diriku sendiri sebagai breadwinner atau tadi mengumpulkan roti, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan adalah bread giver. Yang percaya katakan amin. Tuhan sumber dan penyedia kita. Dan percayalah saudara bahwa ketika kita belajar untuk memberikan, Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berikan kita lebih, bukan hanya untuk menaikkan standard of living kita saja, tetapi Tuhan mau menaikkan standard of giving. Yang percaya katakan amin. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 saya akan bacakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. So saudara, hari ini kita mau siapkan pemberian kita yang terbaik. Di sini sudah tertera banyak sekali ways to give katanya. Mari kita berangkat memberikan yang terbaik dengan mindset bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kita. Dan mari kita memberi dengan sukacita dan percayalah bahwa Tuhan akan disenangkan. Saudara siap untuk memberi? Yang siap untuk memberi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami punya kesempatan sekali lagi untuk kami bisa memberikan persembahan, kami bisa memberikan di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami mau percaya bahwa ketika kami memberi, kami mendeklarasikan iman kami bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber penyedia bagi kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami memberi, Engkau mengajarkan kami untuk kami menaikkan standar kami dalam kami memberi. Apapun itu, dimanapun kami berada, kami punya kesempatan di dalam kehidupan kami untuk kami menjadi pemberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap persembahan kami sebagai persembahan yang sejati hanya bagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari kita katakan amin. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yang sudah tidak sabar, kita akan menerima firman dari our beloved senior pastor. Angkat tangannya. Ya, sudah hampir 1 purnama kita tidak bersama dia, dan mari kita undang Pastor Chandra Sunjaya. Thank you, Andrew. 1 purnama ya? Apa artinya itu? Apa kabar semua? Apa kabar? Ya, sudah senang sekali bisa kembali lagi setelah 2 minggu ya. 2 minggu away from the church. Saya dapat pengalaman baru ya. Menemani Pastor Jeffrey untuk pelayanan di Amsterdam. Kita ke Amsterdam, ke Den Haag, lalu ke mana tuh? Ke
Delft, lalu kita ke Jerman, belajar banyak gereja-gereja di sana, pelayanan, keluarga, kepemimpinan, jadi banyak PR deh. Ya, dan saya percaya, saya dengar begitu banyak kesaksian bahwa di Eropa, saudara, mungkin unlikely ya, kita dengarnya, wah kekristenan di sana lagi menurun. Ternyata ada kebaktian Padang di situ, satu kali kumpul itu 65.000 orang, saudara. Luar biasa. Dan saya bilang, wow, ini dahsyat sekali lawatan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan akan datang segera, saudara? Ya, dan dia sedang bekerja dengan luar biasa, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia ini. Dan saya berdoa supaya setiap kita juga turut menjadi pekerja-pekerja yang baik di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucapkan syukur untuk waktu yang indah kami bisa dengar firman Tuhan. Karena di dalam pendengaran akan firman-Mu, iman dibangkitkan. Aku berdoa supaya firman yang hamba-Mu Kau pakai untuk sampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Sehingga ketika kami dengar, Roh Kudus sendiri yang bekerja, mengubahkan cara pandang kami tentang kehendak-Mu. Dan kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami sambut firman Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kami semua. In the name of Jesus, everyone say amin. Oke. Nanti mungkin ada seri khusus tentang perjalanan ya. Oke. Jangan lupa sebentar lagi Natal, tanggal 14 Desember. Katakan sebelahnya Natal ya, 14 Desember. Jam 8 dan jam 10.30 ya, boleh berikan tepuk tangan untuk teman-teman semua yang sudah mengambil bagian dari pelayanan Natal. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang ikut pelayanan, tapi biasanya banyak sih, mungkin 100 lebih ya saudara. Dan mereka pastinya sudah berlatih berbulan-bulan untuk mempersiapkan semua ini, dan kita sangat bersyukur untuk teman-teman yang menjadi berkat bagi kita semua ya. Dan terima kasih juga bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah setia. Yes, ya setiap hari, setiap minggu saudara selalu berdoa, selalu memberikan dukungan dan fellowship yang indah satu dengan yang lain. Dan kalau saudara belum memiliki gereja dimanapun, saudara bisa berdoa. Siapa tahu Tuhan pilih saudara bisa punya keluarga Allah di tempat ini. Ya, nah. Kali ini saya mau bicara sesuatu yang berbeda. Biasanya kalau tema Natal ini disampaikannya ya pas lagi Natal gitu. Tapi kali ini Roh Kudus kasih impresi dalam hati saya untuk bahas tentang Natal nggak hanya satu kali khotbah tetapi dalam 1 bulan. Jadi saudara akan belajar dan kita sama-sama belajar tentang apa yang terjadi seputar Natal. Dan dimulai dari hari ini. Judulnya adalah ini nih. Christmas, what we missed. Apa yang kita kadang-kadang nggak nangkep, lupa atau miss gitu ya. Jadi judulnya kali ini adalah The Appointed Time. Dan setiap khotbah nantinya dalam bulan ini, karena tahun ini adalah Disciple Maker, the year of Disciple Maker. Tuhan mau kita pergi dan menjadikan bangsa-bangsa muridnya Tuhan Yesus. Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang mau katakan amin. Jadilah siapa di sini mengalami kebaikan Tuhan, saudara bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kalau saudara merasa dengan yakin bahwa engkau mengalami Tuhan itu baik. Nah kalau saudara punya pengalaman seperti itu, jadilah pribadi yang selalu mau cerita sama orang. Yes? Cerita kebaikan Tuhan sama orang-orang yang saudara ketemui. Mungkin di kafe, di perjalanan, lagi di mobil, lagi liburan. Selalu punya kerinduan untuk bercerita, bersaksi tentang siapa Tuhan bagi saudara. Apa yang kau alami? Tuhan kerjain apa sih dalam hidup kita sehingga orang bisa melihat Tuhan itu hidup di dalam kita. Dan itu penting saudara, karena firman Tuhan katakan Apolos menanam dan Paulus menyiram.
Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Kita nggak tahu ketika kita cerita seperti itu, Roh Kudus kerjanya kayak gimana. Tiba-tiba orang itu setahun kemudian saudara menemukan dia sudah jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena permulaannya mungkin ketika saudara cerita sama dia tentang kebaikan Tuhan. Dan saya ngalami ini saudara. Ada orang telepon saya mau minta ketemu lagi siang-siang lunch. Oke lah kita lunch saja sebentar. Ketemu sama dia dan saya hanya cerita aja. Saya nggak khotbah, saya hanya cerita kebaikan Tuhan. Tiba-tiba 1 2 tahun kemudian dia kasih kabar dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia sudah aktif dalam gereja, jadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Jadi jangan lupa bersaksi. Amin. Nah, kalau saudara ingin menjangkau dan memuridkan banyak orang, saya ingin membantu saudara bisa mengundang ya keluarga besar di dalam khususnya dalam 1 bulan ini ke depan untuk ajak mereka datang ke gereja. Karena setiap kali ibadah mulai hari ini dan ke depan nanti sampai bulan Desember akhir, kita semua akan belajar tentang kasih Tuhan dan pada akhir khotbahnya nanti akan ada tantangan untuk keselamatan. Sehingga orang-orang yang belum diselamatkan ini adalah kesempatan saudara. Kalau saudara malu bersaksi, menginjil dan lain sebagainya. At least saudara bisa doakan. Dan ajak orang datang ke gereja sehingga mereka mengalami kasih Tuhan lewat firman-Nya. Dan saya percaya setiap kali firman Tuhan diberitakan, firman itu hidup saudara. Dan Roh Kudus bisa kerja membukakan pikiran orang sehingga mereka kenal Tuhan. Nah saya ini produk pribadi yang datang ke gereja karena ajakan orang. Ya, dan saya percaya kita semua mau menjangkau jiwa-jiwa. Yang mau katakan? Amin. Ya, oke. Mari kita masuk di dalam khotbahnya. Saya melihat ini saudara. Kadang-kadang jalan Tuhan itu bukan jalan kita ya. Cara Tuhan kerja beda dengan jalan kita. Seringkali saya menemukan dalam cerita-cerita tentang Natal ini sesuatu yang menarik saudara. Tuhan itu suka pilih orang yang gak dipilih orang lain. Itu yang saya lihat. Saya perhatikan kenapa ya. Berita kabar baik bagi dunia ini datang kepada gembala-gembala. Gembala-gembala pada saat itu adalah orang-orang yang gak masuk dalam hitungan. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam pengadilan, suara mereka pun gak diperhitungkan. Tapi toh kabar baik yang Tuhan berikan, malaikat datang kepada mereka menyampaikan kabar baik. Pada gembala-gembala. Orang-orang yang gak diperhitungkan saudara. Kenapa ya? Tuhan nyatakan dirinya kepada orang Majus. Kalau saudara pelajari orang Majus adalah orang-orang yang punya latar belakang penyembah berhala. Para ahli nujum dan lain-lain. Lah, Tuhan pakai mereka dan Tuhan nyatakan isi hatinya. Tuhan nyatakan pribadinya. Tuhan nyatakan dirinya kepada orang-orang Majus ini. Tuhan sering memilih orang-orang yang gak dipilih oleh dunia ini. Nah, sebentar saudara akan belajar dan kita sama-sama melihat bahwa ada 2 orang yang dipakai Tuhan. Dan mereka ini jarang diberitakan di dalam khotbah-khotbah Natal, saudara. Tapi yet Tuhan pilih mereka. Mereka adalah orang-orang yang gak kelihatan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang selalu ada bertekun di dalam Tuhan. Meskipun gak ada orang yang memperhatikan mereka. Saudara, dalam dunia yang haus akan fame, ya, ketenaran, haus akan followers. Siapa yang kalau post mau di like-nya banyak? Ya. Dunia ini haus dengan komen, share gitu kan. Kita kalau post sesuatu pengen tahu berapa likes-nya.
Dunia ini sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga kita mau pengakuan, kita mau dihargai, kita mau tunjukkan sesuatu yang besar. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita punya pemikiran bahwa ternyata apakah Tuhan juga sama? Apakah Tuhan juga hanya memperhatikan hal-hal yang besar aja? Kalau hal-hal kecil dia nggak lihat. Ya. Dan seringkali kita juga kalau kita nggak sadar akan hal ini, kita bisa cenderung menjadi sama seperti dunia, saudara. Karena kita merayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Kalau kita dengar, ada gereja baru. Tiba-tiba dalam 3 tahun, 3.000 orang datang. Wow, kita semua mau belajar. Kita semua mau lihat, wah ini keren banget. Kalau ada seorang hamba Tuhan suruh cerita di podcastnya, tiba-tiba followernya banyak. Orang pengen tahu siapa dia. Orang pengen belajar siapa dia. Nah, secara nggak disadari, kita bisa menjadi orang yang hanya melihat bahwa Tuhan itu kerja kalau ada yang besar. Nah, bagaimana kalau ada guru sekolah minggu yang sudah 25 tahun pelayanan? Nggak ada orang kenal. Nggak ada yang posting dia di sosial media. Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan melawat dia? Apakah Tuhan melihat apa yang dia kerjakan? Kalau ada pendoa syafaat yang mungkin hari-hari, minggu-minggu gak kelihatan. Dia hanya setia aja. Dia berdoa untuk gembalanya. Dia berdoa untuk para pelayan Tuhan. Dia berdoa untuk jemaat Tuhan. Gak kelihatan, saudaraku. Apakah Tuhan lihat dia? Kalau ada seorang ketua komsel, kalau di kita adalah namanya apa? I-lead gitu ya. Yang mungkin setiap kali kumpul ya 3 orang. Puji Tuhan kalau 4. Kalau datang itu juga sudah bersusah payah teks. Tapi setia, saudaraku. 8 tahun, 10 tahun menjadi ketua komsel. Dia terus setia. Ajakin orang datang. Apakah Tuhan lihat dia? Apakah Tuhan akan menyatakan dirinya sama orang ini? Karena dia melakukan hal-hal yang gak kelihatan. Nah, saudara, pikirkan ini, saudara. Bagaimana kalau ternyata hal yang terpenting yang saudara lakukan di mata Tuhan bukan hal-hal yang orang lihat, tapi hal-hal yang orang gak lihat. Karena di dalam cerita ini kita melihat ada 2 hamba Tuhan yang hanya setia aja. Nggak ngapa-ngapain. Setia aja. Tapi tiba-tiba Tuhan nyatakan dirinya kepada mereka. So are you ready? Mari kita masuk dalam firman-Nya. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 25. Boleh bantu saya berkhotbah, saudara? Dengan semangat. Karena tadi pagi saya masih jet lag, kalau merem sebentar kayak mau tidur gitu. Kalau jam 8 pagi berarti di sana masih jam 2 subuh. Jadi I need your help. Ya. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Jarang dibahas ya, Simeon. Ia seorang benar dan saleh. Benar dan saleh, Yolabes bahasa aslinya adalah orang-orang yang serius dengan imannya. Ini orang-orang yang bukan minimum aja. Dia kalau ikut Tuhan setia sungguh-sungguh. All the way. Itu Simeon, saudara. Nah, Simeon itu ngapain? Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dia menantikan Yesus kapan datang. Dan Roh Kudus ada di atas orang ini.
Dan kepadanya 26 telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia nggak akan mati sebelum ia melihat Yesus. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lalu satu ketika dia datang, ayat 27, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, Yesus masih bayi itu, 40 harian kira-kira ya. Dibawa masuk oleh orang tuanya Maria dan Yusuf. Untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Simeon lihat Yesus. Dia sambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Dan dikatakan begini, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku, yuk sama-sama, 2, 3 apa? Telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu ada orang lain. Namanya Hana. Ayat 36. Lagi pula di bait Allah itu ada seorang yang namanya Hana, saudaraku. Nabi perempuan, anak Fanuel, suku Asyer. Dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin 7 tahun bersama suaminya, sekarang dia berjanda. Umurnya saat itu adalah 84 tahun. Kalau sudah hitung-hitungan, berarti dia sudah 60 tahun di bait Allah. Ngapain? Lihat ini. Dia nggak pernah ninggalin bait Allah. Setia aja di situ. Siang, malam beribadah, berpuasa, berdoa. Tuhan lawat dia. Dan ketika itu juga datanglah ia juga ke tempat Simeon lihat Yesus. Dan lihat dia bicara tentang, dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, 2 orang yang berbeda yang telah setia hadir hari demi hari. Yang gak kelihatan sama orang lain, yang gak dapat pengakuan, yang gak mendapat ketenaran, tapi setia. Lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan ini menantikan puluhan tahun. Kalau Hana 60 tahun, saudaraku. Gak pernah meninggalkan itu. Dan tiba-tiba Simeon dan Hana berjumpa dengan Yesus. Di tengah-tengah ribuan orang yang sudah mungkin para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang suku Lewi yang melayani, mereka semua tidak melihat. Cuma 2 orang. Kenapa Tuhan pakai orang-orang ini, saudara? Padahal mereka gak melakukan sesuatu yang spektakuler. Pelajarannya banyak, saudaraku. Yang pertama adalah ini. Kesetiaan itu adalah tentang karakter. Bukan hanya tentang hasil atau produktivitas. Alkitab katakan tentang Hana bahwa dia gak pernah meninggalkan, dalam Lukas 2 ayat 37. Dia gak pernah ninggalin bait Allah. Dia setia. Siang malam beribadah. Hana ini bukan seorang yang penulis bestseller atau podcast. Punya channel YouTube yang mungkin ribuan orang, ratusan ribu orang yang pengikutnya. Dia gak kayak gitu tuh. Dia hanya gak pernah ninggalin aja. Setia aja. Hari demi hari. Membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat orang-orang seperti ini, hari-hari ini kita bilang, aneh ini. Lalu kita bisa ngomong sama dia, kamu ngikut Tuhan kayak gini tuh, kamu dapat apa? Outputnya apa? Hasilnya apa? Kamu berdoa kayak gini, kamu pelayanan, kamu beribadah dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu dapat? Mungkin orang tanya gitu sama dia ya. Karena memang gak ada sesuatu yang besar. Orang ini hanya setia aja. Hadir siang, malam. Itu aja. Setia dalam perkara yang kecil, saudaraku.
Maka itu kesetiaan bukan tentang apa yang kita hasilkan. Saudara, cara pandang Tuhan beda dengan cara pandang manusia. Kita senang dengan cerita terobosan. Kita senang dengan cerita, waduh ada 20 tahun jadi konglomerat. Kita tertarik, kita repost postingan mereka. Well, Tuhan melihat hati orang. Dan kali ini kita belajar dari cerita Simeon bahwa Tuhan melihat kesetiaan lebih daripada hasil. Bukan hasil gak penting, bukan output gak penting. Tapi ada sisi lain yang Tuhan lihat, yaitu setia. Kita jadi orang kayak gimana sih? Bukan apa yang kita capai, bukan prestasi kita, bukan pelayanan kita. Tentang kita jadi orang seperti apa? Mengikut Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan lihat. Dan mereka berdua melihat Yesus. Di tengah-tengah ribuan orang yang sudah ngerti firman Tuhan tapi gak melihat Yesus. Mereka miss Mesias yang datang saat itu. Itu pelajaran pertama, saudara. Yang kedua adalah ini. Kesetiaan itu memerlukan kepercayaan akan janji Tuhan. Lebih dari waktu yang saudara pengen. Yang dinamakan setia itu berarti orang yang percaya sama janji Tuhan. Meskipun dia gak tahu waktunya. Itu orang setia. Nah kalau saudara lihat Simeon dapat janjinya apa nih? Ayat 26. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Apa janjinya? Tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Gak akan mati. Janji Tuhan kepada dia. Tapi kan gak tahu kapan. Bisa besok, bisa lusa, minggu depan, tahun depan, 30 tahun lagi. Bisa aja. Janji Tuhan diberikan tapi gak dikasih tahu waktunya. Dan ini adalah pola Tuhan bekerja di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi gak dikasih tahu kapan. Kepada Yusuf, kamu akan jadi pemimpin. Tapi gak dikasih tahu kapan. Kepada Yusuf, kepada Daud, kamu menjadi raja. Tapi gak tahu kapan. Dapat janji tapi gak dapat waktu. Gak dapat jadwal. Kapan waktunya. Nah kalau kita dapat kayak gitu saudara. Masih gak kita setia? Yes. Nanti kan kayak Hanan 60 tahun. Mungkin orang cemooh dia. Ngapain kamu? Mungkin dia bertanya-tanya sama dirinya. Saya salah dengar gak ya? Udah 60 tahun. Saya sekarang 84 tahun. Yesus belum muncul-muncul nih. Saya belum ketemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin dia juga akan meragukan. Tetapi mereka tetap setia. Makanya janji Tuhan itu pasti. Meskipun waktunya tersembunyi. Selalu saudaraku. Sudah percaya kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara? Sudah percaya kalau engkau dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar? Itu pasti. Tapi waktunya. Waktu Tuhan. Ya? Janji Tuhan pasti. Nah masalahnya Tuhan berikan kita janji, kemudian dia mau kita percaya akan waktunya dia. Ini yang mau Tuhan. Dia kasih kita janji. Tapi Tuhan mau kita percaya akan waktunya. Galatia 6 ayat 9 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan. Jangan nyerah. Ibadah, komsel, ke gereja, pelayanan, lain-lain. Jangan nyerah. Jangan jemu-jemu. Memberi, jangan jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena apabila sudah apa saudaraku? Yuk sama-sama, 2, 3 apa? Datang waktunya. Saudara akan nuai. Jika kita nggak menjadi
lemah. Nah, sudah datang waktunya, dalam bahasa aslinya adalah kairos. Saudara, kita hidup dalam dua waktu. Kita hidup dalam waktu hari-hari, namanya kronos. Kronologinya ada. Jam berapa, tanggal berapa, hari apa, kita hidup di dalam kronos. Tapi di dalam kronos itu ada kairos. Nah, kairos adalah the appointed time. Waktu di mana Tuhan sudah siapkan, waktu di mana tiba-tiba Tuhan melawat kita. Itu kairos. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kamu lakukan yang baik, jangan bosan, jangan nyerah. Kenapa? Karena akan ada kairos. Dan kalau kairos itu datang kepadamu, kamu akan menuai. Yang mau menuai katakan amin. Makanya Paulus dengan arti kata yang lain dikatakan kesetiaan mempersiapkan kita untuk kairosnya Tuhan. Setia itu mempersiapkan kita, saudara, untuk kairosnya Tuhan datang. Karena kita dapatkan janji, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tapi hari ini saya masih jadi salesman. Hari ini saya masih jadi administrasi ringan aja. Hari ini pelayanan saya masih nggak ada terobosan. Well, akan datang waktunya. Akan ada kairosnya. Kita akan tuai. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya polanya selalu sama di dalam seluruh Alkitab, saudara. Janji, penantian, dan penggenapan. Selalu sama. So, seed, benih, time, harvest. Selalu. Sama, janji, penantian, digenapi. Pola ini cara Tuhan bekerja. Nah, penantian, bagi kita menanti itu kayak wasting time. Tapi bagi Tuhan, penantian adalah bagian penting dari pekerjaan. Penantian itu bagian penting dari pekerjaan. Karena seringkali kita gagalnya bukan ketika kita bekerja. Seringkali kita gagalnya ketika kita menanti. Ketika kita gak sabar. Yang pernah gak sabar katakan aduh. Ya, banyak di antara kita yang gagal bukan karena bekerja. Karena menanti. Itu ya? Ya. Berapa banyak di antara kita yang lagi ngantri tiba-tiba kepanjangan dan sudahlah kita pergi. Gitu? Kita gagal dalam hal menanti. Nah, Daud saudara paham hal ini. Dia paham antara orang yang bekerja dengan orang yang menanti, dua-duanya adalah penting di mata Tuhan. Makanya Daud kasih perintah kepada anak buahnya yang berperang. Dia bilang, yang berperang dan yang menanti, dua-duanya akan dibagi sama. Firman Tuhan katakan demikian, 1 Samuel 30. Bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang, yang menanti aja, akan sama seperti orang yang pergi berperang. Dibagi sama-sama. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi bagian terpenting dari pekerjaan adalah apa? Menanti. Setia. Tuhan lihat kesetiaan sama seperti dia melihat pekerjaan. Sama seperti dia melihat produktivitas. Saudara. Nah, yang ketiga, kesetiaan itu memposisikan kita di tempat dan waktu yang tepat. Lihat ini saudara. Kesetiaan saudara akan membawa kita di tempat, di posisi yang tepat. Setia. Komsel. Setia aja ikut. Mungkin gak dapat hadirat Tuhan. Selalu. Gak dapat pewahyuan. Aku gak dapat apa-apa di komsel ini. Ya klik ini. Setia aja. Setia. Dan ketika setia. Tiba-tiba saudaraku. Lawatan Tuhan tiba. Kairosnya Tuhan datang.
berubah semuanya. Yang mau setia katakan amin. Nah, kesetiaan memposisikan kita di tempat dan waktu yang tepat. Lihat ini. Simeon ayat 27. Simeon datang ke bait Allah oleh siapa? Roh Kudus. Jadi dia enggak, ini bukan suatu kebetulan, saudara. Kesetiaan telah membentuk dia untuk menjadi peka akan Tuhan. Ini suara Tuhan. Tuhan mau saya ke sini. Dia dipimpin oleh Roh Kudus bertemu dengan Tuhan Yesus. Hana juga sama ayat 38. Hana juga ketika Yesus datang di bait Allah, Hana juga dipimpin oleh Roh Kudus datang ke tempat Simeon. Dua-duanya dipimpin Roh Kudus. Karena mereka setia. Amin. Ya. Setia meskipun gak ada yang terjadi. Setia, saudaraku. Sudah tahu bait Allah itu gede banget. Bait Allah itu bisa hektaran, belasan hektar saat itu. Di tempat di mana Yesus muncul dengan Maria dan Yusuf bawa bayi Yesus ke situ. Mereka ini nggak terkenal. Orang nggak pada tahu, saudara. Ribuan orang setiap hari datang ke bait Allah. Tapi hanya 2 yang dipimpin oleh Roh Kudus ketemu dengan Yesus. Karena mereka setia. Kesetiaan membentuk yang namanya kepekaan. Saudara sedang dilatih peka akan Tuhan. Siapa yang kadang-kadang kalau ke gereja malas? Ya, aduh berat. Apalagi cari parkirnya susah. Sudah kalau di gereja di ICC ini saya percaya ini orang-orang yang militan semua. Ya, tepuk tangan dong untuk mereka semua sih ya. Kenapa? Saya tahu ada yang berputar-putar cari parkir 2-3 kali. Berarti saudara orang yang niat sekali datang ke gereja. Ya. Ya. Dan setia itu penting, saudaraku. Ya. Setia itu penting. Dan Tuhan nyatakan pribadinya kepada mereka. Saya kadang-kadang mikir gini. Ini orang ahli Taurat kan di sana banyak. Orang Farisi, orang ahli Taurat yang tahu tentang nubuatan Yesus datang. Banyak di situ. Orang-orang Lewi yang bisa quote scripture. Banyak di situ. Imam itu ada di situ, saudara. Tapi kenapa mereka semuanya nggak ketemu Yesus? Yang ketemu Tuhan cuma Simeon sama siapa? Hana. Kenapa? Kadang-kadang kita bertanya demikian. Sudah tahu? Karena memang Tuhan datang melawat orang-orang yang mengenal Dia. Di dalam Alkitab ada 2 jenis bagaimana saudara bisa kenal Tuhan. Yang pertama adalah gnosis, yang kedua adalah epignosis. Orang yang tahu tentang Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan itu beda. Kalau saudara datang banyak pengen tahu tentang Tuhan. Orang-orang yang mencari pengetahuan itu baik, saudara. Tapi pengetahuan tentang Tuhan itu hanya menghasilkan kecerdasan. Ayatnya di mana? Dia tahu. Kapan akhir zaman? Dia tahu. Tapi dia gak punya pengalaman dengan Tuhan. Yang Tuhan mau bukan sekedar kita tahu cerita Natal, kita tahu ayat Alkitabnya di mana, kita jadi tambah cerdas. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau lebih daripada itu, saudara punya pengalaman sehari-hari dengan Dia. Yang pengalaman pribadi, hubungan yang intim, menjalani hidup sehari-hari dengan Tuhan. Setiap kali, dan orang-orang ini akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Mengetahui apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan. Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Saudara hidup sehari-hari dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan mereka akan diubahkan. Karena punya pengalaman dengan Tuhan setiap hari. Yang mau katakan amin. Hidup dengan Tuhan setiap hari itu kayak gimana? Kan beda. Hidup dengan Tuhan dengan hari Minggu, setahun sekali, atau setiap hari.
Setiap kali saudara jalan, setiap kali saudara bertemu dengan orang, setiap kali saudara duduk dengan orang lain. Sudah tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sama dia? Pakai saya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, epigenosis, itu yang mengalami Tuhan. Dan mereka akan mengenal Tuhan. Dilawat Tuhan. Yang mau alami katakan amin. Ya. Susah gak sih? Enggak saudara. Sederhana aja. Kalau saudara tanya, Pastor, gimana kalau pastor doa? Kalau saya doa, Tuhan ajarin saya gini. Gak perlu rumit-rumit saudaraku. Doa itu hanya say thank you sama Tuhan. Saya kadang-kadang dikasih pisang enak aja. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih ini pisang udah mateng. Saya nikmati ya Tuhan. Jalan di mall bisa jalan. Bapak makasih. I love you Lord. Saya mengasihi Tuhan. Terima kasih itu sudah sayang sama pribadiku. Terima kasih Tuhan. Ikuti Tuhan. Amin. Dapat sesuatu ucapkan syukur. Terus. Siapa yang mau masuk dalam hadirat Tuhan? Firman Tuhan katakan. Ku masuki gerbangnya. Apa? Dengan nyanyian syukur. Saudara mau dekat sama Tuhan? Banyak bersyukur. Orang yang bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun dia ada. Yes? Ya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya gak heran ketika Yesus bangkit yang ngalami. Kan orang gak kenal Yesus itu siapa. Ketika dia bangkit. Seringkali orang miss siapa Yesus. Orang gak tahu siapa dia. Tapi ada satu orang yang tahu siapa Yesus. Yaitu murid yang dikasihinya. Yohanes. Ketika Yesus ada di pinggir pantai itu dia katakan apa? Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Apa? Itu Tuhan. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan akan mengalami Tuhan. Amin. Jadi saya mau saudara pulang dengan beberapa hal ini. Yang pertama adalah pandang kesuksesan mulai hari ini sebagai kesetiaan. Setia itu sukses saudaraku. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit yang setia. Bukan ketenaran. Jangan definisikan keberhasilan itu dengan visibilitas. Kalau orang kelihatan baru dia berhasil. Kalau gak kelihatan gak penting. No. Setia itu penting saudara. Karena Matius 6 ayat 6 dikatakan begini. Lihat cara Tuhan bekerja. Kalau engkau berdoa. Kau masuk ke kamarmu. Tutup pintumu. Terus apa? Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang apa? Yang tersembunyi. Bapa di sorga melihat yang tersembunyi. Dan dia balas orang-orang yang seperti itu. Amin. So, pesan firman Tuhan adalah mulai hari ini saudara, lakukan banyak kebaikan. Tapi diam-diam aja. Maka Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Yang mau katakan? Amin. Ya. Katakan sebelahnya. Kesetiaan kita, saya boleh undang Boris ke depan Adi. Kesetiaan kita di tempat yang tidak kelihatan
menentukan apa yang Tuhan akan nyatakan sama saudara. Kalau saudara setia sama hal-hal yang gak kelihatan, hal-hal yang gak ditepuk tanganin sama orang. Meskipun di dunia kan beda, dia carinya likes, followers, komen, share. Orang dunia cari itu. Tapi Tuhan cari yang tersembunyi. Dan Tuhan balaskan sama mereka. Siapa yang dilawat Tuhan, saudara? Lakukan hal-hal yang tersembunyi. Kalau saudara memberi, tersembunyi aja. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua adalah, jadilah orang yang punya komitmen, saudara. Setia itu mahal. Setia ketika gak ada perubahan, ketika gak ada sesuatu yang spektakuler, itu mahal di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang setia, di mana Tuhan mau saudara setia. Mungkin itu di tempat pekerjaan, mungkin itu di dalam gereja, mungkin itu di dalam keluarga saudara. Setia. Meskipun ada gak kenyamanan dan lain sebagainya, belajar setia karena Tuhan melihat orang-orang yang setia. Dan Tuhan pandang itu sebagai pekerjaan yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah lakukan hal yang kecil dengan ucapan syukur yang besar. Kalau kita melakukan hal kecil, tugas kecil, pekerjaan kecil, tapi saudara lakukannya dengan ucapan syukur yang besar, Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada saudara. Lakukan hal yang kecil dengan ucapan syukur yang besar. Daud katakan, aku enggak memikirkan perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang terlalu tinggi aku enggak pikirkan itu. Bukan berarti enggak punya cita-cita dan lain sebagainya, saudara. Tapi matanya tertuju kepada Tuhannya. Makanya kalau Tuhan kasih kita hal yang kecil, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Dengan ucapan syukur yang besar. Amin. Ya, gak apa-apa. Saya bersyukur kalau Tuhan percayakan saya untuk berkhotbah. Senang sekali kalau Tuhan utus untuk berbicara mungkin di gereja-gereja. Saya bersyukur juga. Tapi saya gak ada masalah kalau Tuhan panggil saya sebagai tukang parkir. I have no problem. Saya gak ada masalah, saudara. Kalau Tuhan pakai kamu jadi usher aja, itu gak apa-apa. Asal ini yang Tuhan mau. Asal jangan multimedia aja. Karena saya gak ngerti lightingnya. Lakukan hal kecil dengan ucapan syukur yang besar. Yang keempat, yang terakhir. Ketaatan kecil selalu, saudara, membangun kepekaan besar. Saudara mau dengar suara Tuhan, akan dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan pikirkan hal-hal besar dulu. Kalau Tuhan bicara, saudara merasa gak? Kayaknya Tuhan mau begini nih. Lakukan aja. Tuhan mau saudara mengampuni, ampuni aja. Tuhan mau saudara memberi, jangan tunda-tunda. Jangan tahan-tahan. Kalau saudara merasa dalam hatimu, Tuhan gerakkan sesuatu. Do something. Dan seringkali saya belajar mengikuti Tuhan, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu random. Kami sedang duduk makan, tiba-tiba kamu beri. Beri? Ya udah, oke. Saya berikan, saudara. Dia kaget orang. Ada yang lihat handphone saya. Lagi lihat, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu kasih sama dia. Hah? Apa? Kasih handphonenya. Saya kasih, saudaraku. Tapi jangan langsung dekat sama saya ya setelah ini. Ya, kadang ada hamba Tuhan jatuh, handphonenya pecah. Kamu gantikan handphonenya. Gak salah denger nih. Kan dia yang jatuhin. Kenapa saya harus yang kasih? Lakukan aja. Ketaatan
gerakan kecil akan membangun kepekaan yang besar. Kalau saudara sudah terbiasa dengar dan taat dalam hal kecil, Tuhan akan buat saudara dengar hal yang besar. Amin. Kemarin kami pergi di Amerika dengan dengan anak-anak saya. Tiba-tiba semua istri saya sedang tidur, anak-anak lagi tidur, saya lagi nyetir. Entah lagi kemana waktu itu ya, lupa sih. Tiba-tiba Tuhan bilang doa. Oh, saya berdoa saudara. Saya berdoa memuji Tuhan berbahasa roh. Tiba-tiba di depan kami satu truk kontainer besar pecah bannya. Itu kencengnya kayak bom. Semua bangun di mobil. Wah, di depan persis kurang lebih 15 meter lah. Dan puji Tuhan dia gak muter, dia bisa nyamping ya. Akhirnya semuanya selamat. Kalau Tuhan kasih tahu sama kita, lakukan aja. Ada maksud Tuhan yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sudah belajar sesuatu? Ya. Jadi jangan nyerah ya. Jadilah orang yang setia karena kairos Tuhan pasti datang. Kalau saudara mau bertekun. Haleluya. So do more ya. In secret, lakukan hal yang baik, yang rahasia. Saya rindu saudara. Tuhan rindu. Saya percaya kau menjangkau jiwa-jiwa. Tahun ini adalah disciple maker. Saudara perlu menjangkau jiwa-jiwa. Dan kalau saudara rindu untuk bisa membawa orang datang ke gereja, minimal satu orang bisa bawa satu atau dua, bawa mereka datang. Telepon mereka, doakan mereka, ajak mereka datang ke gereja. Biarlah mereka menemukan dan mengalami Tuhan Yesus. Amin. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. ku membawa Mari angkat tanganmu saudara. inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku Menyembahmu. membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari pejamkan mata kita. Seberapa banyak di antara kita yang mungkin saat ini merasa hampir menyerah, saudara. Sudah dalam pergumulan yang tahun demi tahun saudara sedang lalui, tapi jawabannya belum ada. Firman Tuhan katakan Tuhan akan berikan jalan keluar ketika engkau dalam pencobaan. Kalau engkau itu sudah mau percayakan janji Tuhan, kau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan limpahkan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus. Sehingga setiap tangan yang terangkat mengalami janji-Mu. Pada waktu Tuhan, kairosnya Tuhan akan datang kepada mereka. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Karena akan datang waktunya. Kairos Tuhan pasti datang.
Dan ketika itu datang, jadikan itu kesaksian bagaimana Tuhan baik dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, terima itu saudara. Turunkan tangan saudara. Kalau di antara saudara yang datang pagi hari ini, siang hari ini, datang merasakan kosong di dalam hatimu, kau merasa jauh daripada Tuhan, kali ini saudara mau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Dia. Bahkan kau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Saudara mau Yesus katakan firman Tuhan, Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau bukakan, Dia akan masuk dan makan dan tinggal bersama saudara. Kau akan gak sendirian lagi. Kau diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kalau saudara itu mau menerima pengampunan dosa, taruh tangan kanan saudara di dada saat ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya Engkau telah mati bagiku, menebus dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Jadikan aku anak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hatimu, dan maka itu pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari surga. Embun surga dicurahkan dalam hidupmu. Kau akan disebut orang-orang yang setia, orang-orang diberkati Tuhan, orang-orang yang senantiasa menjadi berkat sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Terima lawatan Tuhan, terima janji Tuhan, dan terima pengalaman yang baru dengan Tuhan. In the name of Jesus, everyone say amin. Ya, happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.